Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Sistem pemilu di Indonesia harus kita akui memakan banyak sekali anggaran. Bahkan tidak hanya 1 triliun, 2 triliun, tapi pilkada, pemilu, pilpres memakan hingga ratusan triliun. Dan kita bisa bayangkan teman-teman, jika anggaran yang begitu besar ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, membuka lapangan kerja, tentu ini akan lebih baik, tentu ini akan lebih bermanfaat. Bukan kita tidak boleh melakukan pemilu terbuka, bebas ya teman-teman, tapi ini pemilu sistem pilkada kita memang harus diperbaiki. Hal inilah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo melihat sistem demokrasi di Indonesia ini begitu mahal. Jadi Indonesia harus menanggung APBN, harus menanggung biaya pesta demokrasi yang tidak sedikit. Secara garis besar teman-teman, di sini Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa sistem demokrasi ini harus diperbaiki. Tidak semua harus konvensional. Para rakyat datang ke bilik suara untuk menyalurkan suaranya. Karena saat ini memang sudah era digital, bisa saja nanti ke depannya teman-teman kita tidak perlu datang ke TPS, hanya perlu memasukkan kode sandi yang diberikan oleh negara dan bisa memvoting presiden, gubernur atau wali kota, DPR, pilihan kita di rumah dengan smartphone kita. Ini memang baru sebatas wacana, tapi di sini Pak Prabowo sudah melihat hal ini. Pak Prabowo yang saya yakin adalah seorang yang visioner, tentu sangat melihat kemungkinan yang tak terbatas untuk di masa depan. Dan hari ini teman-teman, kita bakal sama-sama mendengarkan, kita bakal sama-sama menyimak pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa sistem demokrasi di Indonesia, sistem pemilu di Indonesia harus dirubah atau dirombak total. Ayo teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, mending kita simak dulu pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto terkait sistem demokrasi Indonesia yang memang terkenal sangat mahal. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Ini pelajaran yang saya jalankan, tapi saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya, hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa Ketua Umum Saudara itu jeli. Itu saya katakan, beliau ini cerdas. Makanya nanti anak-anak Indonesia harus banyak makan ikan, saudara-saudara. Kembali ke yang serius ya, ini benar. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura,
India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa tuh. Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Kalau saya, ya, jangan terlalu dengar itu konsultan asing itu loh. Ya. Saya sekali lagi, saya tidak mau mengajak kita untuk anti orang asing, tidak. Tapi belum tentu mereka mikirin kita kok, ya kan? Hah? Ya kan? Kalian harus bikin demokrasi. Sebaiknya kalian kalau bisa tiap 3 bulan pilkada. Belum tentu dia, iya kan? Jadi saudara-saudara tadi, saya kira acara malam ini ya bagus tadi, tari-tari gitu, saya suka juga itu. Tapi ini tadi sesuatu yang buah dari acara malam hari yang paling penting tadi, keberanian seorang ketua umum partai menyampaikan sesuatu yang menjadi pembicaraan semua partai. Benar nggak, ketua umum partai, benar nggak? Kalian kembali dari pilkada kapok nggak? Benar nggak? Yang menang, yang kalah begini semua. Saudara-saudara, tapi kita kemarin buktikan ya, saya pemimpin Koalisi Indonesia Maju, waktu mau mulai pilkada saya bebaskan. Silakan, anggota koalisi kita bebas. Mau calonkan siapa bebas, kadang-kadang kita bersatu, kadang-kadang kita berhadapan, ya kan? Golkar ngalahin Gerindra berkali-kali di beberapa tempat, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kita kalahkan Golkar juga. Gak ada masalah. Benar-benar itu. Kita sekarang yang penting. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto yang memperhatikan, atau ini memang Pak Prabowo sangat jeli teman-teman, melihat sistem demokrasi di Indonesia yang memang sangat memerlukan biaya sangat tinggi. Bahkan Pak Prabowo tadi menyampaikan yang menang, yang kalah sama. Semua pusing karena anggarannya itu meledak. Anggarannya itu habis untuk pesta demokrasi, baik itu pilpres atau pilkada. Dan hal ini teman-teman kalau misalnya tidak diperbaiki, maka tentu tidak akan. Dan hal ini teman-teman kalau misalnya tidak diperbaiki, sampai kapanpun pilkada, pilpres akan terus memakan anggaran yang sangat besar. Kita bisa bayangkan seperti kata Pak Prabowo, kalau misalnya anggaran ini digunakan untuk rakyat, untuk membuat lapangan kerja, untuk mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, meningkatkan taraf hidup masyarakat, tentu hal ini akan lebih bermanfaat. Angka ratusan triliun teman-teman kalau misalnya diputarkan ke perekonomian di Indonesia, tentu ini akan sangat luar biasa. Dan kita bisa bayangkan lagi teman-teman kalau misalnya pilpres
ini, pilkada ini bisa dihemat, anggarannya itu bisa dihemat semaksimal mungkin, seefisien mungkin. Ya pokoknya kita doakan teman-teman, gagasan Pak Prabowo ini bisa diterima oleh para ketua-ketua partai, oleh ya di DPR, di kejaksaan, semua bisa dibahas lah, ditinjaklanjuti gimana sih sistem terbaik demokrasi di Indonesia biar rakyat bisa tetap memilih secara langsung tapi anggarannya tidak jor-joran atau ya tidak buang-buang percuma. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.